Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Sulaiman, NIM 42 12 20 10 40, kelas Mekatronika 5B pagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit demonstrasi mengenai soal UAS, yaitu kita akan membuat program klasifikasi karakter tulisan tangan. Datasetnya menggunakan extended MNIST, menggunakan Convolutional Neural Network. Dan kita juga bisa menggunakan transfer learning untuk mempercepat proses training data. Lalu kita harus melakukan evaluasi performa menggunakan deep one-out cross validation, serta menampilkan convolution metric accuracy precision dan F1 score-nya. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini kita harus pertama kali mengimport library yang kita butuhkan, yaitu kita pakai PyTorch sebagai pengelola nanti di CNN-nya. Lalu ada beberapa sub-library dari PyTorch itu sendiri untuk CNN juga tentunya, dan ada juga library Pandas, NumPy, dan sklearn, Seaborn, Matplotlib. Nah, ini nanti akan bertugas sebagai pengelola dataset kita, Pandas, NumPy untuk perhitungan, lalu ini sklearn metric ini untuk evaluasi kita, Seaborn nanti untuk plotting uh, ke conversion metric kita, dan nanti Matplotlib untuk plotting juga. Nah, di sini kita gunakan GPU karena kita menggunakan Google Colab. Kita dapat free access GPU walaupun terbatas. Jadi kita di sini menggunakan GPU, yaitu di sini tertulis CUDA. Nah, setelah itu kita load dataset kita. Dataset kita miliki di sini ada dataset training dan dataset test. Nah, sini sudah saya balance, yaitu kita punya 47 kelas. 47 kelas, masing-masing kelas memiliki 21 data. Jadi hampir 1000 data di sini. Disimpan dalam variable train dan test df. Oke, selanjutnya kita processing datanya, pre-processing data, dan di sini kita akan pisahkan menjadi variabel xtrain, ytrain untuk yang train, dan xtest, ytest untuk xtest. Nah, itu kita pisahkan berdasarkan kolom. Jadi nanti dalam file CSV itu ada kolomnya, di semua kolom kecuali yang pertama itu dimasukkan ke dalam xtrain, dan kolom pertama sebagai label itu akan dimasukkan sebagai ytrain, dan begitu juga untuk xtest dan ytest. Lalu di sini kita reshape datanya menjadi grayscale satu dimensi, dan ukuran gambaran 28x8 dibagi dengan 255 agar nanti outputnya menjadi 1 dan 0 saja. Nah, setelah itu kita konversi ke tensor. Kenapa kita ubah ke tensor? Karena untuk processing data di PyTorch itu harus diubah dulu ke tensor. Setelah itu kita buat data loader. Nah, di sini data loader gunanya untuk menyimpan sebagai loader, dan juga di sini ada batch size 32, berarti kita akan men-training 32 data sekali training. Jadi itu akan mempercepat proses training kita. Nah, ini bisa disesuaikan tergantung dengan source kita ya, hardware kita. Nah, ini juga kita akan load pre-train model kita menggunakan EfficientNet. Nah, di sini kenapa saya menggunakan EfficientNet? Karena mungkin ada beberapa sumber mengatakan bahwa EfficientNet sangat cocok untuk model-model seperti MNIST dan klasifikasi tulisan tangan seperti itu. Nah, di sini kita download pre-train modulnya, yaitu sekitar 20 MB. Lalu kita modifikasi model yang kita download tadi. Nah, ini kita modifikasi biar dia bisa menerima grayscale satu channel setelah kita convert tadi. Nah, selanjutnya ini kita modifikasi output layer. Nah, kan sebenarnya nanti di dalam efisien itu ada beberapa layer di sini seperti ini. Nah, ini kita modif agar kelasnya itu sesuai dengan kelas yang kita pakai. Jadi 47 harusnya. Nah, ini kita freeze. Freeze ini biar kita tidak men-training feature yang tidak kita pakai sebenarnya. Jadi di freeze biar nanti nggak memperlama proses training. Nah, jadi 3 sekuensial ini di atas nanti kita freeze, baru sisanya kita pakai. Nah, ini yang bagian bawah ada out feature-nya, harusnya dia biasanya 1000. Nah, sekarang kita udah ubah menjadi 47 sesuai dan kita gunakan. Selanjutnya kita gunakan optimizer dan cross entropy loss. Nah, ini untuk optimizernya. Setelah itu yang paling penting adalah proses training. Nah, ini proses training menggunakan CNN dengan epoch 100. Saya coba untuk 1000 data. Nah, ini berjalan cukup cepat, nggak nyampe 10 menit atau 15 menit. Nah, di sini juga menampilkan epoch dan loss per epoch, akurasi per epoch. Setelah itu dia juga memvalidasi
akurasi setelah epochnya. Jadi di sini ada 100, jadi dia akan iterasi 100 kali menampilkan loss dan akurasinya serta akurasi after dievaluasi. Nah, jadi nanti akan ada 100 iterasi melakukan trainingnya. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan validasi akurasinya itu sekitar 0,6 untuk training di sini. Nah, selanjutnya kita evaluasi biasa. Di sini evaluasinya saya coba tanpa menggunakan LO leave one out dulu. Jadi kita dapat di sini sekitar 0,6 untuk akurasi, presisinya 0,6 juga, dan akurasi 0,6. Nah, ini sebaran datanya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dia full, kebanyakan datanya akan ada berada pada confusion metric bagian diagonalnya ini. Nah, namun kita coba dulu untuk sedikit preview ya mengenai data. Sini ada data label 2. Nah, ini 85%, label 2 harusnya 3 tidak terdeteksi. 1, 2, 3. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya kalau menggunakan CNN ya, trainingnya. Nah, namun kalau kita gunakan evaluasi model menggunakan LOOCV atau Leave One Out Cross Validation, yang terjadi adalah data akan hancur dan akurasi akan menurun. Akurasi, presisi, advance score akan sangat menurun. Ini nggak nyampe 1%, ini nggak nyampe 2%, 1%, 1% nih, bahkan nggak nyampe 1%. Nah, ini mungkin disebabkan karena Leave One Out Cross Validation tidak mumpuni untuk melakukan validasi ulang atau evaluasi terhadap parameter-parameter di CNN. Nah, jadi mungkin cross validation ini, leave one out cross validation ini lebih cocok digunakan untuk linear regression atau SVM yang kita gunakan sebelumnya. Jadi untuk CNN ini lebih baik kita menggunakan seperti yang namanya key vault. Nah, itu bisa membuat lebih cepat, karena untuk leave one out validation ini dia akan men-training per data kita. Jadi berarti dia akan menggunakan 1000 kali iterasi di sini. Jadi itu sangat memakan waktu, dan saya rasa juga ini akurasinya akan juga menurun di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.